Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Anggraini dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil bedah novel saya yang berjudul Hujan, karya Terelie. Novel Hujan merupakan karya Terelie yang berhasil menduduki bestseller. Novel Hujan ini berhasil diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama pada Januari 2016 lalu. Sebelum mengetahui novel ini, tentunya kita harus mengetahui siapa sih yang melatar belakangi keberadaan novel ini. Mari kita simak di slide berikutnya. Darwis lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979. Lebih dikenal dengan nama pena yaitu Terelie, yang diambil dari bahasa India yang artinya untukmu. Terelie merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Orang tuanya berprofesi sebagai petani. Terelie bersekolah di SD Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan, SMP Negeri 2 Kikim, Sumatera Selatan, dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Ia menulis sejak sekolah dasar. Pada saat SMP, ia sudah mulai berani mengirim cerpen. Dan pada saat kelas 2 SMA, tulisan pertamanya akhirnya dimuat di media massa. Untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, Terelie harus merantau ke Pulau Jawa dan pada akhirnya ia bisa masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terelie ini dikenal sebagai orang yang cerdas, sehingga tidak diragukan lagi jika ia berhasil menciptakan karya yang berkualitas dan fenomenal. Terelie menikah dengan wanita cantik bernama Rizky Amelia dan mempunyai buah hati bernama Abdullah Pasal dan Faiza Askia. Sudah banyak novel karya Terelie yang telah diterbitkan dan menjadi sangat terkenal. Berikut merupakan daftar judul karya fenomenal Terelie. Antara lain adalah Hafalan Sholat Delisa, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, Bumi, Bulan, Hujan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita masuk ke sinopsis pada novel Hujan. Novel ini menceritakan tentang Esok dan Lail sebagai salah satu tokoh utama. Keduanya dipertemukan setelah gunung meletus pada tahun 2042. Efek letusan gunung membuat seisi bumi menyisihkan manusia dan tersisa sekitar 10% manusia. Esok yang memiliki nama panjang Soke Bahtera merupakan sosok anak muda yang pintar dan jenius. Saat 16 tahun, ia berpindah ke ibu kota untuk meneruskan sekolahnya. Sedangkan Lail, sosok wanita sederhana yang tinggal di panti sosial sebagai relawan kemanusiaan dan mendapatkan pendidikan di sekolah perawat. Ia ternyata memiliki perasaan untuk Esok, namun tidak dapat mengungkapkannya. Cerita ini menceritakan kecanggihan teknologi di masa depan, dan peran manusia akan tergantikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia juga semakin dimanja dengan berbagai teknologi yang sudah ada, seperti tidak perlu repot memasak, menjahit, dan beberapa aktivitas lainnya. Konflik dari cerita ini saat Lail akan memodifikasi ingatannya di pusat terapi syaraf, dan ia ingin melupakan tentang hujan. Kemudian Lail menceritakan tentang kehidupannya, dari terjadinya bencana alam sampai tiba di pusat terapi syaraf. Masuk ke materi bagian pertama, yaitu menghapus ingatan. Novel ini dilatar belakangi oleh suasana tempat yang didominasi oleh teknologi-teknologi canggih, di mana pada awal novel ini menceritakan tentang Lail yang ingin menghapus sebagian ingatannya dengan teknologi paling mutakhir di kota tersebut. Alasan mengapa dia ingin menghapus ingatannya, saya jelaskan di slide berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alasan mengapa ingin menghapus ingatannya berawal dari kejadian beberapa tahun lalu, yaitu ketika terjadinya gempa bumi dahsyat yang merenggut orang-orang yang disayang oleh Lail. Sejak saat itu, Lail menjadi yatim piatu. Sejak hari yang tidak pernah dilupakan seluruh dunia. Dikutip dari halaman 31. Saya mendapatkan kutipan pada halaman 18 yang saya beri judul
manusia tidak akan bisa menghadapi kekuatan alam, yang isinya semaju apapun teknologi di muka bumi, tidak ada yang bisa mencegah kejadian itu. Bencana alam yang sangat mematikan. Manusia seringkali merasa dirinya hebat dan tidak tertandingi. Padahal setiap bencana alam mereka selalu mengungsi. Manusia lupa di atas langit masih ada langit. Kemudian lanjut ke pertemuan dan takdir. Setelah kehilangan segalanya, ia mulai merasa putus asa dan sedih. Dia belum bisa menerima kenyataannya, sampai dia akhirnya bertemu dengan esok. Sosok seseorang laki-laki yang tetap berusaha tegar meskipun ia tidak tahu di mana keluarganya hidup atau tidak. Di sini pertemuan Lail dan esok menjadi suatu permasalahan yang akan datang, di mana sosok esok juga menjadi salah satu alasan Lail ingin menghapus ingatannya. Melupakan bukanlah solusi. Ratusan orang pernah berada di ruangan ini, meminta agar semua kenangan mereka dihapus. Tetapi sesungguhnya bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Tapi jika dia tidak bisa menerima dan tidak akan pernah melupakan. Dikutip pada halaman 308. Manusia seringkali mengingat hal-hal yang membuat mereka sedih, merasa seakan-akan paling tersakiti, dan ingin dihapus saja ingatannya. Mereka lupa bahwa untuk melupakan sesuatu harus mampu dulu menerima masa lalu. Tips melupakan banyak hal. Kesibukan adalah cara terbaik melupakan banyak hal, membuat waktu melesat tanpa terasa. Dikutip dari halaman 63. Nah, jika teman-teman ingin melupakan sesuatu, tips terbaiknya adalah melupakan banyak hal dengan cara menjadi produktif atau mempunyai kesibukan. Jadi teman-teman, setiap manusia itu diberikan porsi waktu dengan jumlah yang sama. Namun hanya sedikit manusia yang mampu memanfaatkan hal tersebut. Manusia yang menggunakan secara maksimal waktunya akan terhindar dari aktivitas-aktivitas yang hanya memakan waktu. Jadi, jika teman-teman ingin melupakan sesuatu, tipsnya harus produktif dan mempunyai banyak kesibukan. Dari situ kita akan bisa melupakan sesuatu dan perlahan akan lupa dengan sendirinya. Di slide selanjutnya ada sadar akan prioritas diri. Hidup ini juga memang tentang menunggu kita untuk menyadari kapan kita akan berhenti menunggu. Dikutip dari halaman 228. Kadang, ada kalanya kita selalu menunggu hal-hal yang tidak pasti akan terjadi, atau bahkan berpotensi tidak akan terjadi. Membutuhkan waktu bagi kita untuk sadar bahwa sebetulnya yang kita lakukan tidak akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Penting bagi kita menyadari mana yang penting dan mana yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Kemampuan melepaskan. Hanya orang-orang kuatlah yang bisa melepaskan sesuatu. Orang-orang yang berhasil menaklukkan diri sendiri. Meski terasa sakit, menangis, marah-marah, tapi pada akhirnya bisa tulus melepaskan, maka dia telah berhasil menaklukkan diri sendiri. Dikutip pada halaman 298 sampai 299. Teman-teman, kemampuan untuk melepaskan segala sesuatu itu sangat membutuhkan kekuatan. Hanya orang-orang kuat saja yang bisa menerimanya. Orang yang kuat pun sebelumnya sudah berperang menaklukkan dirinya sendiri untuk belajar mengikhlaskan. Kalaupun mereka akhirnya yang berjiwa kuat bisa merelakan, itu berarti sebelumnya mereka sudah berperang dengan dirinya sendiri, dengan keegoisannya, dengan kegilaannya, dengan keyakinannya yang masih berharap bisa memiliki. Selanjutnya ada sahabat sejati. Ada banyak hal yang bisa saling dipahami oleh dua sahabat sejati tanpa harus bicara apapun. Dikutip pada halaman 271. Teman sejati adalah teman yang akan selalu ada untuk kita, apapun itu yang terjadi.
Bicara tentang sahabat, pasti kita semua punya sahabat. Sahabat yang sefrekuensi. Bicara apapun paham. Bahkan hanya tatap-tatapan saja kita bisa saling paham. Dan bukan cuma itu, di saat teman kita sedang ada masalah pun, kita bisa tahu tanpa dia memberitahunya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, itulah yang dinamakan sahabat sejati. Berikutnya saya menemukan kutipan yang saya beri judul Pahlawan Tanpa Imbalan. Definisi seorang relawan, siap berkorban demi kepentingan orang lain, siap mengutamakan keselamatan orang banyak. Dikutip dari halaman 114. Pahlawan tanpa imbalan adalah seorang relawan. Untuk menjadi seorang relawan, tentunya harus mampu mementingkan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri, baik itu keselamatan ataupun kebutuhan. Memilih menjadi relawan artinya siap terlibat dalam setiap aksi kebaikan. Relawan itu sangat istimewa dan layak untuk diistimewakan. Relawan mengemban tugas paling mulia, rela berkorban tanpa imbalan, selain imbalan senyum manis dari orang-orang melalui manfaat yang mereka berikan. Berikutnya saya menemukan kutipan yang berkaitan dengan hujan. Dengan judul bukunya hujan, maka pasti akan mengarah ke arah hujan ini. Dan saya beri judul Kenangan versus Hujan, yang isinya karena kenangan sama seperti hujan. Ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air yang turun dari langit? Hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Dikutip dari halaman 201. Jadi, seberapa keras pun kita untuk berusaha melupakan kenangan itu, pasti akan sulit terlupakan. Karena seburuk ataupun sebaik apapun, kenangan itu tetap menjadi bagian dari hidup kita. Nanti, jika hati kita sudah benar-benar ikhlas, kita pasti bisa berdamai dengan kenangan itu, dan lama-kelamaan akan lupa dengan sendirinya. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu penutup. Kita datang ke akhir cerita ini yang sebetulnya ceritanya sangat panjang. Namun pada akhir dari kisah hujan ini, intinya adalah bahwa bukan seberapa lama umat manusia bisa bertahan hidup sebagai ukuran kebahagiaan, tapi seberapa kemampuan mereka memeluk erat semua hal yang menyakitkan yang mereka alami. Jadi yang paling penting itu, mengukur kebahagiaan bukan dari apa yang kita punya. Uang, materi, dan yang lainnya itu tidak berharga. Yang paling penting adalah bersama orang-orang yang kita sayangi, bukan bersama harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dan jika kita disakiti oleh takdir, berusahalah perlahan untuk menerima dan memeluknya erat-erat, karena kita akan merasa bahagia jika sudah berdamai dengan takdir itu. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah membedah novel bersama hari ini. Semoga presentasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.